Puji nama Tuhan, mari kita dari RCF New York menyambut dengan hangat Ibu Dr. Elizabeth Sugata dari Indonesia. Terima kasih sekali, senang sekali bisa ketemu saudara kembali setelah setahun berlalu. Dan saya harap saudara belum kembali kepada asal. Ngerti ya saudara, jangan kembali ke makanan-makanan yang buruk. Hari ini kita akan lebih lanjut bicara tentang kesehatan, God's Pharmacy, obat-obatan dari Tuhan. Saya ambil banyak fokus kepada cancer karena ini penyakit yang sekarang makin terus-menerus meningkat insidensnya, bukan di negara maju saja, tapi di kampung-kampung di Indonesia, orang-orang desa. Jadi dipertanyakan kenapa mbak-mbak gitu ya, pembantu-pembantu di Indonesia juga kena cancer. Rumah sakit Darmais sampai harus menurunkan price untuk mereka kemo. Jawabannya adalah nomor satu adalah kita terlalu banyak makan processed food atau processed food ya, dan flavor enhancer to enhance the flavor. Ngerti saudara? Apa itu processed food? Bukan real food. Dia adalah man's made, bukan God's made. Nangkep saudara? God's made yang Tuhan bikin, saya pernah bicara dulu. Banana, real banana. Tapi man's made bikin rasa banana, rasa pisang, flavor. Betul? Coloring yang Tuhan mau adalah yang God's made. Mau warna kuning, kasih pisang. Mau warna hijau, kasih avocado atau celery atau apa aja begitu ya. Misalnya rainbow cake. Saudara, ada nggak di sini rainbow cake? Betul-betul sebenarnya rainbow cake itu sehat karena hijaunya dari celery atau brokoli, kuningnya dari apa misalnya saudara labu, misalnya kalau semua vegetables nih ya, labu parang pumpkin begitu ya. Lalu saudara orange-nya dari carrot, real carrot. Tapi saudara itu dibuat sekarang bukan. Karena kalau bikin dari real fruits yang God's made, cepat rusak. Betul ya, warnanya pun tidak se-bright, seterang yang kalau dari chemical. Pewarna, betul ya. Ini adalah untuk kepentingan komersial dari pedagang, sehingga mereka buatlah rainbow cake dari coloring. Kalau di sini mungkin saudara lebih ketat pakai food coloring, yang grade-nya food coloringnya. Tapi itu pun the chemical. Di Indonesia lebih kreatif lagi. Mereka pakai coloring yang bukan grade-nya food grade, tapi mereka pakaian, warna pakaian. Itu laku banget dan colornya bagus sekali, terang benderang. Jadi kalau Anda pulang ke Jakarta, Anda kangen dengan kerupuk di Indonesia, kerupuk sagu yang warnanya merah, kuning, hijau. Nah, saudara nyesel banget udah hidup di sini, diajar sehat, pulang ke Indonesia, Anda kangennya makanan itu. Itu adalah jelas pewarna pakaian. Anda hidup di sini, pemerintahnya sangat batasi. Kalau Anda mau makan instant mie sekalipun, ini udah gak healthy nih, betul-betul. Dan onkologis tahu, banyak sekali pasien kankernya adalah karena ini satu. Nomor satu, onkologis akan bilang kalau pasien kanker datang, no instant noodle. Saudara tahu instant noodle rasa ayam, rasa iga sapi, rasa bawang. Itu bukan real bawang, real chicken, real sapi. Tapi dia kembali adalah, saudara, flavor enhancer. To enhance the flavor, dan banyak sekali micin di dalamnya, MSG. Saudara, itu yang sekarang ditemukan menyebabkan insidence kanker itu makin meningkat. Saya nggak tahu Anda di sini lebih sehat lah, no MSG. Tapi masalahnya orang Indonesia yang hidup di sini membawa makanannya dari Indonesia. Saudara, bawa instant noodle banyak sekali karena murah. Dan yang paling penting bukan murah. Anda pikir itu rasanya lebih enak. Pakai istilah Indonesia, lebih nendang.
Ngerti saudara? Lebih nendang karena strong flavor. Karena pemerintah Amerika sudah melarang instant noodle itu yang masuk dari Indonesia, komponennya, ingredientsnya sama dengan Indonesia, mereka nggak mau. Mereka minta dikurangi, sehingga orang Indonesia di sini rada keberatan. Mereka bilang, aduh nggak enak rasanya, nggak enak. Mereka ambil dari Indonesia. Padahal itu penyebab kanker yang luar biasa. Saudara, mari kita punya mental lebih baik. Saudara, mari kita berpengetahuan. Saudara, ini adalah sesuatu yang betul-betul mengerikan kalau bicara kanker. Satu hari saya ada di Banjarmasin, pendetanya Rock Banjarmasin. Saya ingat sekali waktu saya cerita ini, dia bilang begini, ada seorang pekerja gereja yang cinta sekali sama gembalanya. Rata-rata saudara cinta kan sama gembala saudara kan, karena mereka berperang buat saudara. Jadi dia bilang, no makan instant mie saya. Dia penjual, dia dealer. Lalu pendeta bilang, kenapa? Kan kamu jual. Oh iya, saya jual karena permintaan. Karena di Kompas tertulis, di Kompas tertulis bahwa makanan yang paling laku, yang paling banyak disukai itu adalah instant mie. Ya sudah, saya buat jual karena ini make money. Tapi kita sekeluarga nggak mau makan ini. Karena saya sekeluarga nggak makan, saya tahu itu apa. Saya bilangin Pak Pendeta, karena saya sayang sama pendeta, gembalanya, saya bilang jangan makan. Karena kami sayang sama Bapak. Jadi menarik sekali saudara. Ini cerita namanya processed food. Saudara, bumbunya bukan real bumbu. Nangkep ya saudara, chemical, makanya murah, very murah sekali. Kalau Anda beli yang asli itu pasti mahal. Hari ini saya harap saudara tidak terus ada di sini begini karena kita sibuk, kita nggak mau masak. Saudara, di sini ada guru masak yang bagus. Sebenarnya Anda bisa belajar masak sama Bapak supaya kita nggak selalu beli instan. Saudara, di depan ada resep, saya nanti kasih itu. Saudara belajar untuk cook sendiri. Bagaimanapun Anda masak sendiri, Anda jauh lebih healthy. Karena Anda lihat nih sekarang, ini God's made. Ini betul-betul ciptaan Tuhan. Yuk kita lihat siapa dia, the top 10 cancer fighting and preventing foods. Dan ini scientifically proven bahwa dia bekerja sebagai obat. Dan Hippocrates, bapak ilmu kedokteran dari dulu sudah berkata, let your food be your medicine and your medicine be your food. Dan Alkitab juga berkata, biarlah daunnya menjadi obat. Jadi Anda kalau mau cari obat, salah satunya ini. Memang banyak obat. Saudara, di dalam Alkitab ajarin banyak obat. Kemarin kita belajar, the tongue of the wise itu brings healing katanya. Jadi bicara kesembuhan, bicara obat juga lidah. Ngerti ya? Lidah dari orang yang bijak. Itu kesembuhan. Saudara ngomong jelek melulu, omelin anak melulu, kurang ajar, jahat kamu, dan sebagainya, menyusahkan, jadilah dia begitu. Tapi Anda ucapkan yang baik selalu, bless. Saudara, jadilah dia sembuh. The tongue of the wise brings healing. Itu bicara kesembuhan. Kesembuhan banyak lagi di Alkitab, bicara musik. Musik juga kesembuhan. Waktu Saul kesurupan, dikasih musik oleh Daud. Saul sembuh. Apalagi yang jadi obat di dalam Alkitab? Firman Tuhan adalah kesembuhan. Karena Tuhan berkata, firmanku adalah life and health. Kehidupan dan kesembuhan. Jadi menarik sekali. Tuhan udah kasih banyak manual tentang obat. Apalagi yang jadi obat di dalam Alkitab? Saudara nggak pernah sadar kali bau-bauan aromaterapi. Anda terpaksa lihat CD karena saya nggak bisa bahas ini semua. Itu pun ada di dalam Alkitab, itu membawa kesembuhan. Apalagi yang jadi kesembuhan di dalam Alkitab? Tidur, sleep. Saudara, karena kita bicara God's Pharmacy hari ini. Saudara tahukah, kemarin saya sudah bilang, fasting and resting are the most important non-nutrient thing untuk kesehatan kita. Jadi Anda harus pastikan minimal Anda tidur. Kalau Anda udah lewat tengah malam ya sudah karena pekerjaan. Tapi Anda harus pastikan 8 jam, 7 jam paling tidak. Paling tidak lagi 6 jam. Saudara, kalau enggak akan banyak penyakit dalam tubuh kita.
Tapi ketika kita tidur, saudara, dengan baik, saudara, itu kesembuhan. Nanti yang terakhir kita bicara ini ya, daun ya. Oke, kita bicara tidur sebentar karena saya udah janji betapa Tuhan mengatur tidur kita. Saya terbeban untuk bercerita ini karena banyak di antara saudara juga, banyak anak-anak muda yang nggak pernah care dengan tidur. Anda pikir Anda masih muda, tapi kemarin kita belajar apa yang kita tabur, kita akan tua. Ingat anak muda, jangan Anda berpikir aku masih muda, nanti kalau udah tua kayak saya, udah 57 tahun, ya aku baru tahu diri, baru atur hidup. Oh, ingat, tabur tuai. Apa yang Anda lakukan sekarang, nanti hasilnya kelihatan nanti, tergantung. Jadi dari sekarang saudara mesti lihat ini. Ini kita bahas tidur sebelum kita bahas itu. Dengerin ini ya. Researchers of the University of Chicago's Department of Medicine found that insufficient rest could make one old before his time. Nangkep saudara? Anda kurang tidur membuat seseorang tampak lebih tua. Seseorang lebih tua dari waktunya. Ada yang bilang enggak care lah, yang penting rohani, mau acak-acakan kayak mau bawa asem kayak rambut, mau apa kayak bodoh amat. Gak peduli mau tampak lebih tua kayak, yang penting rohku semangat. Saya mau kasih tahu saudara, hari ini kalau kita bicara lebih tua, ini bicara one old before his time, bukan kulit aja tampak kita lebih tua, keriput, tapi your kidney, your heart, betul, your paru, otak, itu semua lebih tua. Kalau otak lebih tua artinya apa? Baru umur muda 27 tahun tapi otaknya kayak orang tua. Ngerti artinya? Udah lemot. Maaf yang udah tua di sini, saudara orang tua yang lain. Tapi kan orang tua memang lebih itu karena sudah berdegenerasi, degenerate kan. Tapi kita mau jadi orang tua yang Alkitab ngomong dong. Biarlah umur panjang di tangan kananmu, tapi di tangan kirimu masih kaya dan terhormat. Ini yang Tuhan mau sebenarnya. Cuma kenyataannya orang tua, belum tua juga udah pada diomelin cucu, diomelin mantu. Lama-lama disebelin, cepet aja deh pulang deh. Gitu kan? Saudara udah pikun dia minta ampun. Udah gitu marah-marah melulu lagi. Udah pikun marah-marah melulu kan? Banyak orang tua, udah cucunya bilang nih ya pintu udah saya ceklek nih ya, kompor udah saya mati nih. Dengar nih ya opa, dengar nih ya oma, ceklek mati. Tapi orang tua yang otaknya degenerasi, udah nyanyi-nyanyi enak di sini tadi, sudah bisa teng. Waduh, tuh pintu udah dikunci belum ya? Itu kompor udah belum ya? Padahal tadi cucunya bilang, mantunya bilang, nih ya denger ya, ceklek. Kalau di Jakarta dia bisa pulang tuh langsung lagi kebaktian gini, dia naik bajai pulang. Kenapa? Otaknya degenerate, old. Saudara, sehingga serotonin, hormon yang membuat dia tenang, itu nggak dihasilkan. Ini orang tua yang nggak hidup sehat nih ceritanya, yang otaknya begitu. Tapi orang tua yang hidup sehat kan ayat bilang, biarlah umur panjang di tangan kananmu, tapi tangan kirimu masih kaya dan terhormat. Artinya otaknya masih bagus banget, jadi dia dihormati. Tapi kalau orang tua yang kayak gitu kan saudara ketakutan melulu, senewan melulu, marah melulu, lupa melulu, ya lama-lama disebelin, bukan dihormati toh. Menarik sekali saudara. Penting kita dari sekarang tahu bagaimana otak kita jangan tua sebelum waktunya. Dan kenyataannya, waktu tidur kita terganggu, otak kita, jantung kita yang lebih ngeri, ginjal kita lebih tua dari seharusnya. Ini yang membuat kemarin saya cerita, Anda sayang sih kalau ada seminar kenapa sih nggak datang? Selain kerja ya, kalau yang nggak kerja, aduh saudara nanya dokter kan, mana mau sih dokter nerangin saudara sampai 1 jam? Kan pasien di depan juga bisa ngamuk. Betul. Ini ada dokter yang diundang ngomong, terus saudara masih datang karena terburu-buru. Oke, nanti lihat di CD aja saudara. Tapi menarik, saya mau cerita begini. Ini saya ulang. Saudara, ada satu pemeriksaan namanya SPECT scanner. Sekarang ini ada di buku Daniel Plan-nya Rick Warren. Single photon emission, computed tomography, scanner untuk lihat blood flow di otak. Untuk lihat blood flow di otak. Saudara penting.
Kalau blood flow ke otak, aliran darah ke otak ini rendah, oksigen nggak nyampe di sini, nutrisi nggak ada di sini, itu yang membuat otak ini lebih tua, older than their age, orang-orang tua ini. Jadi pastikan kita punya blood flow bagus, sehingga oksigen di sini banyak, nutrisi sini banyak, sehingga otak kita nggak tua-tua, sehingga ada kekayaan dan kehormatan di usia tua kita. Itu janji Tuhan. Tapi kalau Anda makan terlalu banyak lemak, Anda tidur sembarangan tadi, nanti kita terusin tidur ya, Anda merokok dan seterusnya, blood flow ini rendah. Dan ternyata yang menarik di sini, saudara, SPECT scan yang normal, single photon emission computed tomography scan, hasil scan ini yang normal adalah saudara datang dari pasien-pasien atau orang-orang yang kalau bikin keputusan smart decision. Ngerti ya saudara? Jadi di scan ini kalau hasilnya normal, itu biasanya milik pasien yang memang dia terkenal kalau bikin keputusan smart. Kita mau seperti itu, wise. Jadi artinya ketika otak kita nggak tua-tua, otak kita blood flow-nya bagus, kita orang yang bisa membuat keputusan yang wise. Ini penting sekali, karena the tongue of the wise bring healing. Kalau kita jadi orang yang smart, kita membuat great decision dengan benar. Ini yang membuat Rick Warren kemarin saya cerita berubah. Dulu orang bilang kamu terlalu gemuk, kamu terlalu makan kebanyakan, kurangi makan, dia masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Tapi ketika dia bilang, ketika tubuhmu terus went up, otakmu jadi went down, dan blood flow ke otakmu jadi older, lebih tua, degenerate, itu, dan kamu akhirnya nggak bisa bikin keputusan yang smart. Langsung saudara Rick Warren berubah. Dan sekarang dia bikin community di gereja yang puluhan ribu itu, kelompok untuk hidup sehat, Daniel Fast, yang nanti kita akan bahas. Banyak sekali makan diantaranya vegetable and fruits. Nanti kita akan lihat siapa mereka yang sudah diajarkan Alkitab, kita pernah bahas dulu. Jadi bisa lebih tua, salah satunya otak atau ginjal atau jantung atau paru. Saudara perlu tahu, usia kita bukanlah usia kronologis, chronological age. Usia kronologis adalah saudara 2014 kurangi kapan kita lahir. Ngerti ya? Itu kronologis, usia kronologis. Ibu tahun berapa lahir atau siapa nih yang lebih muda deh? 74. Jadi 2014 potong 74, 40. Usia ibu ini usia kronologis namanya. Chronological age-nya 40 tahun. 40 ya. Tapi waktu di scan, mau scan otak atau scan paru apa aja, ginjal, jantung, bisa aja kalau hidup ibu gak betul. Misalnya si ibu merokok, waktu di scan parunya ternyata gak sesuai dengan usia 40 tahun. Ternyata parunya seperti usia 65 tahun, karena dia merokok. Nangkep maksud saya saudara? Jadi usia si ibu menurut kedokteran bukan 40 tahun usia parunya, adalah 65 tahun. Ngeri, usia baru 40 parunya kayak 65. Demikian jantung. Usia ibu 40 tahun, tapi waktu di scan jantung, CT scan jantung yang kemarin kita bahas, kalau Anda datang, plak di ibu kira-kira 40 tahun mah mestinya ya. Baru 40 tahun, belum sampai 80, 100 tahun seperti bangunan ini, umurnya 40 tahun, gak sama seperti bangunan 100 tahun. Pipa airnya yang gak terlalu banyak plak lah, gak terlalu banyak kotoran, ngerti ya? Karena bangunannya ini belum tua. Ngerti ya? Saudara, pipa pembuluh darah kita seperti pipa bangunan rumah. Makin tua itu bangunan rumah, makin banyak kotoran, gitu kan? Makanya mesti dibersihin. Sama pipa pembuluh darah kita seperti pipa bangunan tua. Waktu di CT scan jantung, si ibu ternyata, wah, plaknya, timbunan lemaknya, kerak. Waduh, kok sudah 90%? Mestinya kira-kira orang umur 90 tahun lah, 90%.
Kan namanya udah tua, udah banyak timbunan, tabur tuai kan, sudah menuai apa yang ditabur. Tapi 40 tahun sudah seperti saudara 90 tahun. Berarti umur ibu ini, umur pembuluh darah jantungnya bukan 40 tahun, tapi 90 tahun. Artinya, aduh, ibu bau tanah udah. Baru umur 40, ngerti ya? Di kedokteran kita belajar man is as old as his arteries. Ngerti saudara? Man is as old as his arteries. Manusia tuh umurnya, tuanya adalah setua pembuluh darahnya. Makanya saya kemarin bilang, Anda coba perhatikan, coba kalau bisa scan 4 tahun sekali. Scan pembuluh darah jantung. Even anak muda. Dia bilang, oh aku masih muda. Tenanglah, itu kan si papa kita yang 72 tahun. Aku baru 27 tahun. Tapi kemarin saya cerita, saudara, waktu saudara di Korea, ada soldier. Karena perang di Korea, soldier mesti turun semua. Jadi di usia teens mereka, di usia remaja mereka harus turut berperang. Akhirnya banyak yang mati di peperangan di usia remaja mereka. Langsung mereka diotopsi. During the Korean War, plaque in the coronary artery usually starts developing in our teens. Di sini anak-anak muda. Jadi dari muda udah ada kan tabur tuai. During the Korean War, when soldiers died in battle at an average age of 22, waktu mereka meninggal di usia 22 tahun jadi tentara, they were autopsied. And 3/4 of them had plaque in their coronary arteries. 3/4 dari anak muda ini sudah punya plak di arteri koronarianya. Many of whom had advanced atherosclerotic plaque. Kebanyakan dari mereka sudah plaknya atherosclerotic. Sklerotik itu artinya udah kaku. Ini hati-hati nih, kalau udah kaku nggak lama lagi dia rupture. Ruptur, nanti pecahan lemak itu akan sumbat. Makanya ada orang tiba-tiba stroke, tiba-tiba heart attack. Kalau sudah atherosclerotic. Mari kita sayangi pembuluh darah jantung kita, saudara. Mari kita hati-hati. Karena, saudara, ini ngeri sekali. Cancer and heart attack sekarang terus menaik. 1 dari 2 orang akan kena ini. Banyak nggak 1 dari 2? Kalau ini terbelah sama, ini kiri kanan. Kira-kira sebelah sini akan heart attack semua atau cancer atau dibalik. Ngerti, saudara? Separuh. Kalau kita punya gaya hidup yang tidak benar. Karena sekarang makin polusi juga makin berat sekali. Saudara harus healthy living. Menarik sekali, saudara. Sekarang kembali kepada tidur tadi. Nah, ini dia, untung Bapak lihat jatuh. Saya bacain yang tadi ya. Tadi cerita man is as old as his arteries. Sekarang apa peranan tidur? Tadi ya. Researchers from the University Chicago's Department of Medicine found that insufficient rest could make one old before his time. Nah, ini hasilnya nih percobaan. In one study, dalam satu penelitian, University of Chicago, researchers restricted the sleeping habits of 11 young men. Dari percobaan studi ini, saudara, dibatasi tidur dari 11 orang muda umur 18 to 27 years old. Jadi masih muda ya, young men. Selama 4 jam, 4 hours for 6 nights. Jadi selama 6 malam, 6 nights, tidurnya cuma 4 jam. Terus, gak lama nih, cuma 6 hari bu, tidurnya cuma 4 jam. Apa yang terjadi? The sleep deprived men, orang yang anak muda yang terganggu tidurnya ini, began experiencing metabolic and hormonal changes, mulai mengalami perubahan metabolisme dan hormonal that doctors usually see in patients older than 60 years of age. Nangkep maksudnya?
Waktu dia 6 malam tidur berturut-turut 4 jam doang, waktu dokter lihat, saudara, ternyata mereka anak muda ini yang kurang tidur ini mengalami perubahan metabolik dan hormonal yang dokter biasanya temukan, that doctors usually see in patient, pada pasien-pasien yang umurnya lebih tua dari 60 tahun. Jadi anak itu bukan 27 tahun, 18-27 tahun tuh. Anak itu udah lebih tua dari 60 tahun. Mengerikan. Saudara, ini salah satu, makanya saya suka cerewet. Saudara kan udah kebablasan tidur malam, ya saudara jangan diganggu lagi, jangan terlalu. Ya sekali-sekali tadi pastor bilang bolehlah Sabtu malam, saudara pulang kemalaman, pagi datang lebih pagi kan 1 jam datang, itu masih nggak apa-apa. Ini yang cerita kalau regularly, habits, kebiasaan. Ya, kalau saudara yang kerja overwork, saudara harap cukupkan tidur saudara dan pastikan saudara tidur pules. Pules apa? Deep sleep, pastikan. Di sini saudara ada melatonin yang bisa bantu deep sleep. Anda nanti saya ajarin bikin chicken stock. Chicken stock penting sekali untuk insomnia. Anda yang kerja malam, Anda pulang jangan makan besar. Di tempat Pak Rene ada tuh. Dia kerja di resto, pulang jam 1 malam. Sebelum pulang, dia makan makanan restonya yang terlalu tinggi lemak dan sebagainya. Cukup Anda kalau lagi dapat shift malam, Anda makan stok saja. Panas-panas, supaya Anda pulang, gak ngapa-ngapain, langsung sleep. Cepet-cepet. Gak usah pikirin yang lain dulu. Besok pagi, sleep. Karena 1 hour aja itu udah signifikan. Sangat signifikan. Tidur. Sleep deprivation itu membuat, dalam satu penelitian di Amerika ini, membuat seseorang mati lebih cepat 7 tahun. Ini ada nih, saudara bisa baca. Jadi sangat merenggut umur. Kenapa sih? Kenapa? Saya nggak bikin saudara yang shift malam untuk jadi, waduh bagaimana nih kita hidup. Tapi berdoalah. Karena ayatnya juga ada ya, saya nggak sempat bahas, nanti Anda lihat. Ada ayat-ayat bahwa Tuhan mau kita tidur teratur. Dan deep sleep. Anda tahu, kalau Anda tidur deep sleep, bicara cancer, akan ada satu hormon anti cancer yang keluar. Namanya melatonin. Melatonin ini keluar, seharusnya saudara deep sleep atau saudara paksain pules, saudara tidur benar-benar jangan mau diganggu, saudara akan keluar melatonin. Siapa melatonin ini? Melatonin itu anti cancer yang luar biasa. Jadi secara alami, God's pharmacy. Saudara, ini disebut God's pharmacy. Tuhan udah bikin. Saudara, hipofisa, otak kita itu bisa keluarin melatonin. Kapan? Waktu Anda tidur. Waktu Anda deep sleep. Itu sebabnya pasien-pasien cancer sekarang, saudara banyak disuruh tidur di lampu yang gelap sekali. Bagi para penderita cancer atau saudara sedang melayani penderita cancer, perhatikan ini. Pastikan Anda tidur dalam lampu yang gelap sekali, tidak ada cahaya. Karena semakin gelap lampu, semakin dark, semakin banyak melatonin rilis dari otak. Sekarang pengobatan intensif cancer sampai seperti itu. Jadi Anda bilang gimana? Ntar bangun gua kesandung dong. Saudara, ya ada lampu kecil, jangan warna putih. Kalau ada secercah lampu, jangan warna putih, jangan warna biru. Saudara paling pakai warna merah. Nyalain sebentar, tapi segera tidur lagi, karena ini pengobatan kanker sekarang secara alami. Melatonin itu anti kanker luar biasa. Dan otak kita sudah bisa produce dengan baiknya. Kapan tapi? Waktu kita deep sleep. Menarik ya? Lagi ya, bahwa Tuhan bicara, God's pharmacy itu bicara alam. Ada minuman kaleng. Mata saya suka lihat. Oke, lagi mau bicara gula soalnya saya. Kenapa hubungannya dengan cancer kuat sekali deep sleep ini? Salah satunya related dengan sugar. Perhatikan baik-baik ya, supaya kita hati-hati. Tubuh kita ini diciptakan Tuhan fearfully and wonderfully, katanya gitu.
Jadi kita para dokter cuma bisa kagum, saudara, dengan kerja organ tubuh ini. Hati-hati, oleh sebab itu jangan permainkan, saudara. Karena complicated sekali. Tuhan bikinnya, you are fearfully and wonderfully made. Fearfully itu, wah, teliti sekali Tuhan bikin. Ini buktinya ya. Jika Anda lack of sleep, hurts one's ability to metabolize carbohydrates. Jadi Anda kurang tidur, selain tadi melatonin gak dihasilkan, kita lebih tua, tapi ternyata sekarang kaitannya juga dengan metabolisme karbohidrat, terutama sugar. Karbohidrat sugar kan, sugars and starches, saudara tahu ya, umbi-umbian, kentang dan sebagainya begitu. And perhatikan, mengganggu metabolisme karbohidrat and produce gland secretions. In fact, perhatikan nih lagi. Faktanya, after just 4 nights of 4 hours of sleep, sekarang kenyataannya lagi, kalau tadi 6 malam 4 jam, sekarang 4 malam selama 4 jam berturut-turut gangguan tidur. Jadi gangguan tidur karena cuma 4 jam. Cuma 4 malam aja, the men in the study, yang tadi tuh, orang percobaan itu, mengkonsumsi 35% more calories. Jadi orang yang kurang tidur atau gangguan tidur itu akan mengalami apa, saudara? Makan atau craving, kepingin banget makan kalori 35% more than they had a day one with, daripada hari pertama tadi sebelum kurang tidur. Menarik sekali ya. Dan biasanya with most of those excess calories coming from junk food loaded with sugar and fat. Jadi Anda lagi bingung, kenapa ya gue nggak bisa ya minum, nggak bisa air putih, Anda maunya soda, Anda senangnya cake, nggak bisa dikontrol. Salah satunya adalah itu. Kita mari serius bicara cancer. Karena anak muda sekarang banyak sekali yang sudah leukemia. Saudara, kaitannya banyak dengan gula. Salah satunya tadi ngomong gula. Jadi waktu Anda kurang tidur, Anda akan craving sugar. Anda akan craving junk food. Besok kepengennya makan itu. Nggak bisa tahan kita. Aduh, mesti makan. Apa hubungannya gula dengan cancer? Ini hari agak sedikit sulit nih, tapi Anda ada di negara maju, saya berani ngomong begini, karena saudara pasti lebih bisa nangkep. Anda tahu ada satu pemeriksaan namanya PET scan, PET. Saya nggak usah kasih deh singkatannya apa, karena ntar saudara tambah bingung lagi. PET aja udah biasa disebutnya PET, P besar. Nanti bisa tanya ibu apa itu PET scan. Saudara, PET scan itu adalah, saudara, untuk scanner untuk tahu kita ada cancer atau enggak. Saudara tahu apa yang dipakai untuk tahu ada cancer atau enggak? Adalah glukos radioaktif. Ngerti? Radioaktif dari bahannya glukosa, gula. Tahu kenapa, saudara? Prinsipnya, basicnya kenapa dia pakai gula? Karena sel kanker itu sangat suka gula. Sangat suka. Atau kita balik, sugar feeds your cancer cells. Anda bilang, gue gak cancer. Tapi kita semua, Anda hati-hati. Kita semua punya sel kanker. Ingat ya, Anda masih muda atau tidak, anak kecil, semua punya cancer cells. Cuma sebelum, jadi kita jangan terlalu sombong untuk bilang, gue gak cancer. Hati-hati. Saya punya cancer cell. Walaupun saya hidup sehat, saya punya cancer cells. Cuma cancer cells ini belum menampakkan diri, sehingga waktu didetek, di scan gak kelihatan. Karena imun sistem saya masih kuat. Misalnya gitu, imun sistem saya masih bisa blok dia, bikin dia tidur terus, gak aktif. Kapan dia bangun? Bisa bangun. Kemarin kita bahas, kalau Anda penuh kebencian, kalau Anda marah, Anda stres terus, langsung kortisol hormon akan keluar dari otak saudara,
langsung immune system kita depres, drop, langsung sel kanker akan bangun, merajalela kemana-mana. Makanya Alkitab bilang, kalau engkau marah, janganlah matahari terbenam sampai padam amarahmu. Menarik sekali, God's pharmacy adalah mengampuni. Itu kita pernah bahas dulu. Anda nggak mau mengampuni, namanya Anda yang sedang memilih kematian. Karena Alkitab bilang, di hadapanmu selalu ada kematian, ada kehidupan, ada kutuk, ada berkat. Alkitab bilang, pilihlah kehidupan, pilihlah berkat. Jangan pilih kutuk. Kalau Anda pilih kehidupan dan berkat, Anda akan pilih mengampuni. Itu figur Yesus. Gak usah kita bahas lebih banyak lagi, hamba Tuhan banyak bicara. Itu figur Yesus, tapi bicara kesehatan, itu sangat related sekali. Karena waktu Anda memberi ampun, makin susah saudara beri ampun, tapi Anda make decision juga ampuni, langsung otak ini release endorphin. Endorphin ini yang bikin immune system kita up, sehingga sel kanker nggak jadi bangun. Meriah, itu pertama, salah satu. Sekarang kembali ke gula, hampir sama. Anda makan gula terus, Anda lagi feed your cancer cells yang tadinya tidur, namanya dormant cells. Terus kasih makan. Makanya pemeriksaan PET scan ini pakai radioaktif gula. Ngerti saudara? Diinjek gulanya, diradioaktifkan supaya kelihatan. Lalu masuk, kalau pasien itu punya kanker, punya tumor, langsung kelihatan tuh di scanner, bercahaya dia. Karena gulanya dimakanin. Nangkep ya maksud saya? Yang nggak nangkep otaknya degenerasi deh. Makan gula kebanyakan jadi ciut. Soalnya kelihatan nih saudara, orang yang nangkep enggak tuh saya lihat dari depan saudara. Kelihatan saudara. Nangkep ini udah cukup jelas nih. Ngerti ya saudara, apa arti PET scan? Itu arti gitu. Jadi saya akan kasih radioaktif ibu gula. Saya mau tahu ibu punya tumor atau enggak. Karena tumor itu sering makanin gula, makanya waktu saya masukin radioaktif ini di scan, wah sel tumor ibu makanin dia. Waktu kita cek di scanner, wah ilah nih dia nih tumornya. Nah jadi sekarang kenapa saya ngoceh melulu untuk Anda kurangi sugar? Ini sugarnya 27 gram per 1 can. Jadi 27 gram bagi 4. Berapa? 1 can ini 27 bagi 4. Ayo hitung. Ayo hilang. 28 deh ya bagi 4. 28 bagi 4. 7. Sekali Anda minum ini 1 sudah 7. Kita dibatasi 7 sampai 12. Jadi yang terbaik saudara, memang saudara berat. Saya sudah bilang minum air putih. Anda haus cepat minum air putih saudara. Ini paling saudara 2 teguk, 3 teguk. Tutup kalau suka ya sama tesnya. Taruh di kulkas deh. Jangan sekali minum ini 7, ntar keluar Anda minum lagi yang lain 8, 15, lalu Anda makan cake, lalu Anda makan ice cream, lalu dan seterusnya. Anda kalau udah bablas ini 7, udah Anda hitung. Jadi saya ajarin Anda hitung. Anda kepengen cake misalnya, Anda hitung count deh. Jadi ntar misalnya ada acara ulang tahun nih, minggu depan ibu ulang tahun misalnya gitu ya. Jadi bakal makan kue kan. Di rumah jangan makan kue lagi, jangan jajan kue. Ntar si ibu udah ngundang makan ada kue ulang tahun. Misalnya kan potong kue, ngerti gitu ya. Maksud saya Anda tahu gitu ngitung, jadi kita cerdas, cerdik. Jangan kita semua, wah berkat nih, kapan lagi berkat? Orang Kristen berkat, berkat, sayang dibuang. Saudara semua berkat bukan. Selalu musuh itu, saya pernah bacain kan, gula itu adalah seperti si kecil. Saya pernah bacain nggak dulu? Ulang ya, dikit ya. Terus kita masuk ke yang ini sebentar. Gula. Putihnya gula melebihi heroin. Manisnya gula tuh, heroin tuh diidentikan di buku kesehatan. Manisnya gula melebihi kekasihmu. Seneng banget. Mudah lumernya gula melebihi utang negara. Dan jahatnya gula melebihi nikotin. Anda tahu nikotin?
Di Jakarta sih udah tuh, di Indonesia. Merokok membunuhmu, dikasih gambar tengkorak. Tapi saudara, tapi tetap aja orang ngerokok. Itu artinya orang itu udah diperbudak. Kita ngenyek, dia ngerokok diperbudak. Tuh lihat udah gambar tengkorak gitu aja masih merokok. Tapi Anda lupa, kalau Anda addiction sama gula, lebih dari itu. Gula itu jahat sekali. Anda hidup di negara gula. Hati-hati, Anda nggak bisa. Tapi Amerika sekarang lagi mati-matian kan, lagi perangi gula. Mereka juga yang mati-matian sekarang karena mereka tahu akibat gula itu. Hati-hati ya saudara. Dan putihnya gula melebihi nikotin seperti iblis. Si kecil manis ini muncul dalam sejuta penyamaran. Jadi si kecil manis muncul dalam nggak bentuk gula pasir, Bu. Setan selalu muncul nggak dalam bentuk bertaring, matanya melotot, mukanya serem, semua orang tahu, ih setan, lari. Kalau Anda tahu makanan itu nggak enak, tampaknya nggak enak, Anda bilang, ih jangan dimakan. Tapi gula muncul dalam bentuk makanan yang enak sekali. So, Alkitab bilang, prove all things. Uji. Mari kita pandai. Anda pilih mertua juga uji kan? Pilih mantu juga uji kan? Betul, pilih rumah uji kan? Pilih mobil uji kan? Kenapa makanan gak diuji? Padahal ini penting untuk organ tubuh kita. Anda tahu mesin, Anda beli mobil aja, wah, kadang-kadang kita lebih sayang mesin mobil kita. Kita lupa ini mesin loh, jantung mesin, ini mesin. Dan punyanya cuma satu. Atau sepasang, betul ya? Kita kemarin lagi ngobrol sama ibu. Kalau rasanya punya satu, belinya sakit, kita akan sayang-sayang. Karena orang Kristen merasa kali kita udah cuma-cuma sih ditebus Yesus. Udah cuma-cuma, wah Yesus udah tebus saya, gue mau bunuh orang lagi kayak sekarang, gue mau nyipuak kayak. Hati-hati loh saudara, kita nggak akan tetap ada di surga ketika kehidupan kita nggak berubah dan kita nggak memelihara keselamatan. Sama, Yesus mati untuk selamatkan kita, merakin misi jadi putih seputih salju. Tapi Yesus mati juga buat sembuhkan kita. Jangan bilang dalam nama Yesus terus. Kalau Anda tidak pelihara kesehatan saudara, ya Anda menuai. Sama, Anda nggak pelihara keselamatan saudara, Anda tetap nipu orang, Anda tetap berlidah dusta, Anda tetap nggak hormati orang tua dan seterusnya. Banyak hamba Tuhan pun ada di neraka nanti. Karena kita tidak pelihara keselamatan. Nangkep saudara, hati-hati dengan anugerah. Seringkali kita menyalahkan anugerah, sehingga kita careless. Terutama orang Kristen lah yang banyak careless di sini. Semua serba dalam nama Yesus. Mau nipu orang aja dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus nipu orang. Mau lewat dalam nama Yesus. Aduh. Mau nabrak lampu merah, nyogok polisi dalam nama Yesus. No. Sama organ tubuh kita begitu dalam nama Yesus. Ya, Tuhan sediakan air putih, Tuhan sediakan buah. Slide langsung. Tuhan sediakan buah, kenapa kita harus minum yang man's made? Sekali-sekali boleh. Selalu ingat ya, ada perbandingan 80-20. Only 20% okay. Tapi more than itu, ginjal saudara setengah mati, liver saudara setengah mati. Karena liver saudara, usus saudara, jantung kita semua itu didesain oleh manufacturernya, oleh Tuhan. Hanya bisa bekerja baik ketika masuknya yang Tuhan ciptakan. Misalnya betul-betul real strawberry, bukan rasa strawberry, bukan pewarna merah. Saudara ngerti ya? Ini mau nggak mau, suka nggak suka, Anda harus pikir manufacturer mesin tubuh kita ini maunya apa sih yang dimasukin. Seperti Anda punya mobil, beli mobil, manufacturernya maunya mobil saudara isi Shell atau premium atau solar nih kalau di Indonesia. Kalau mau isinya, dia desainnya isinya solar, isinya Shell, jangan ganti solar dong. Kalau Anda kemahalan beli Shell, ya belilah mobil yang didesain oleh pabriknya solar. Nangkep saudara? Harus ikuti manual dari penciptanya. Anda tahukah Tuhan kita adalah pencipta, manufacturer dari mesin usus, mesin jantung, mesin usus, mesin ginjal.
Dan Tuhan sudah lihat mesin otak kita, mesin jantung kita, saudara, itu hanya bisa bekerja baik ketika benar-benar terima yang real, termasuk sel-sel tubuh kita. Anda tahu siapa dia? Ini blueberry, strawberry, ini apa nih? Cranberry, raspberry. Ini raspberry. Di Indonesia jarang, di sini banyak sekali. Anda udah hidup di negara yang Tuhan berkati, bisa beli ini. Saudara, dia punya antioksidan luar biasa hebatnya. Tubuh kita cuma bisa sehat dari sini. Terserah saudara, ada yang bilang Anda pusing. Loh, Anda nggak bisa pusing dengan mobil saudara pusing. Udahlah, mau isinya kapan aja, mau ganti solar kayak ganti pintu panggil jalan, nggak bisa dong. Akibatnya mobil saudara nggak perform best. Sama, kita nggak bisa perform best kalau seperti itu. Nah, siapa dia? Dia punya phytochemical, punya kimia tubuhan yang luar biasa untuk menghambat pertumbuhan kanker. Ada namanya antosianidin, proantosianidin. Kita nggak usah hafalkan, saudara. Tapi saya kasih nama-nama ini supaya saudara kagum sekali dengan pencipta makanan ini. Sebagaimana kita para dokter nutrisi, dokter jantung semua kagum sekali dengan ciptaan Tuhan. Jadi Tuhan bikin ini buat, ini adalah obat. Karena dia punya phytochemicals. Dia ini kimia loh, kimia. Tapi kimia tumbuhan, phyto, yang adalah Tuhan maksudkan untuk kesembuhan. Jadi buah yang kecil-kecil berry ini luar biasa, antioksidannya tinggi. Nah, Anda bisa makan ini macam-macam kan? Saudara mau campur, slide berikut ke bawah. Nah, ini berry-berryan yang lain. Buah yang kecil-kecil ini luar biasa, saudara, ya. Antioksidannya tinggi ya, dari blueberry, cranberry, raspberry, strawberry, kecuali blackberry, saudara. Blackberry handphone. Itu bahaya besar. Ada zat yang namanya ellagic acid, ada yang namanya saudara tadi, ya, antosianin dan seterusnya. Ini banyak sekali, saya nggak masukin semua. Tapi dia adalah obat. Hanya. Kalau obat ini dari Tuhan yang asli ini, tadi kita ngobrol di mobil, tidak pernah bisa overheat. Nggak bisa saudara kena temperatur tinggi. Titik ini mereka cuma 100 derajat. Jadi kalau Anda makannya, mau makan strawberry, kata Bu Dokter bagus, saudara belinya selek strawberry, jam, ngerti? Benar nggak jamnya? Salah besar. Jam pasti waktu dia bikin strawberry-nya, saudara dia panasin, overheat, proses. Lalu dia kasih high in sugar. Kalau Anda mau bikin strawberry sendiri, jam, bisa saudara heatnya jangan banyak. Jangan tinggi, dan saudara jangan banyak dengan sugar. Tapi saya lebih suka Anda pakai bukan sugar, mau makan ini karena ini enak sekali, match dengan sugar yang ada di dalam teman-temannya, buah. Slide berikut. Misalnya Anda makan dalam bentuk smoothie. Smoothie dengan pisang, dengan yogurt. Daripada Anda beli minuman rasa strawberry tadi, atau Anda beli apa tadi, beli jamnya, lain cerita ya. Soalnya ibu-ibu suka lugu-lugu. Kalau saya ngomong ini, oh strawberry bagus, dia borong jam, saudara. Lalu dia beli yogurt di botolan rasa strawberry atau rasa blueberry. Iya, salah besar. Anda bikin sendiri yogurt, beli plain yogurt. Anda blend sendiri dengan dia, di dalamnya strawberry atau blueberry atau apa, manisnya Anda gunakan pisang dong, banana dong. Kan jadi itu match banget. Itu goes well, strawberry dan pisang itu. Lalu Anda mau lebih healthy lagi, Anda bisa masukkan, ini bicara cancer. Di sini Anda punya negara kaya dengan flaxseed oil. Saya kemarin ke Costco, aduh saya lihat murah banget. Saya di Indonesia mahal banget beli itu. Atau Anda beli di Amazon. Amazon itu lebih murah jauh. Saudara beli flax oil. Flax oil itu Anda masukin ke situ, itu tasteless. Flax itu adalah anti breast cancer. Flax oil itu build up the brain cells. Wow, luar biasa. Flax oil itu bagus sekali untuk jantung. Flax oil itu bagus sekali untuk usus dan seterusnya. Anda ada di negara maju, sekali lagi saudara, mari gunakan harta ini. Bagi ibu-ibu muda, anak cukup pagi breakfast ini.
Anda udah dapat ini protein, jangan pernah breakfast Anda, ibu-ibu, muda, anak-anak, karbo terlalu tinggi waktu breakfast. Pagi selalu high in protein, karena anak Anda atau kita semua jadi alert. Jangan pernah pagi Anda makan karbo, roti putih. Masih lagi ada yang mesen kemarin saya, Bu dokter, mau datang ya ke Amerika, tolong bawain saya Macias. Tahu Macias? Coklat kecil-kecil. Saya bilang buat apa? Anak saya kalau makan pagi roti putih, saya kasih margarin, saya kasih Macias. Ya ampun, lu udah tinggal di Amerika lu makan kayak gitu. Emangnya nggak ngerti? Kan diajarin saudara di sini. Breakfast no karbohidrat. Kalau Anda kasih anak Anda karbohidrat di sekolah, dia akan ngantuk luar biasa. Anda kerja pun saudara ngantuk. Pagi selalu protein. Protein dan, perhatikan baik-baik, yang namanya breakfast, break dari fast, lepas dari puasa. Jadi boleh banyak nggak? Nggak boleh banyak. Karena semalaman kita tidur kan. Usus kita kecil kan. Jangan pagi-pagi makan kayak orang berapa minggu nggak kemakan. Wah, bakmi ayam semangkuk menteri. Wah, apalagi saudara nasi kuning. Masih ada nasi kuning di sini. Wah, nasi. No, itu siang nanti. Breakfast lepas dari puasa, jumlahnya kecil. Anda diajarin kalau puasa tuh bukanya nggak bisa banyak. Dan ini udah makan. Jangan lagi punya pola pikir seperti orang Indonesia lagi. Saudara udah makan roti, masih belum makan nasi. Udah makan bakmi, masih belum makan nasi. Udah makan ini, masih belum makan nasi. Gimana? Ini udah makan, Bu. Udah makan. Anak Anda akan alert malah di sekolah. Karena udah dapat protein dari yogurt, dan itu ada lactobacillus yang bagus sekali buat usus. Ada buah yang harus memang pagi, karena pagi itu fase buang-buang, supaya anak kita dan kita keluar sebelum kerja, kita sudah buang air besar dulu. Supaya toksin keluar. Ketika usus kita bersih, ini kita bersih. Karena usus disebut second brain. Ingat, usus itu second brain. Usus itu second brain. Hafalkan. Dan dia persis seperti kembar siam. Jadi Anda mau pinter, Anda mau performnya bagus, performance kita bagus, mau interview atau apa, pastikan usus kita bersih. Ya, menarik sekali. Jadi yogurt itu adalah bagus sekali untuk pagi. Anda campur dengan buah, itu buat pagi. Atau di sini ada muesli, ada oat, saudara campurin buah kering. Untuk manisnya bukan sugar. Lalu Anda tambahin tadi strawberry kering ya, yang sudah dikeringkan. Atau ini saudara salad dan seterusnya, Anda bisa sesuai selera. Jangan bilang, aduh ini bukan orang Indonesia punya makanan. Kita lagi bicara saudara bahwa kita mau pagi dan siang itu kita betul-betul otak kita bagus, jantung kita bagus. Yang pasti ini jauh dari cancer. Ya bisa Anda bikin muesli sendiri, gampang kan, dari oat tambahin buah kering itu tadi daripada gula. Ya, susunya Anda masih senang dikuat, Anda jangan terbiasa lagi dengan susu sapi. Karena susu sapi beberapa kan disuntik estrogen. Kalau Anda pergi ke yang health food store di sini, Anda akan temuin keju, cheese, susu yang ditulis no antibiotic and no estrogen injected. Ini negara luar biasa, saudara lagi terus research. Jadi Anda bisa dapatkan dengan mudah. Saya makanya kalau pulang belum apa-apa, hari pertama udah nyari makanan buru-buru. Karena negara kami nggak terlalu banyak. Itu. Anda tahu sapi itu kan supaya susunya banyak disuntik kan? Disuntik estrogen. Ini bikin kanker meningkat. Sekarang termasuk para laki-laki kanker prostat. Ya, jadi saudara pasti. Makanya saya lebih suka Anda nggak pakai susu sapi, Anda pakai susu almond. Susu almond di sini murah ya Bu ya kemarin. Susu pumpkin. Anda masukin almond. Atau Anda bikin sendiri, lihat resepnya. Gampang sekali bikin susu almond, cuma direndam semalaman, pagi-pagi saudara blend, lalu masukin jus ekstraktor, langsung susu almond. Saudara makan. Susu almond itu adalah nuts, almond yang paling alkali sifatnya. Alkali. Kita bicara cancer harus alkali, bicara otak bagus, bicara alkali. Bicara jantung bagus, alkali. Karena Tuhan ciptakan tubuh kita alkali, alkaline.
Selama tubuh kita alkaline, itu God's pharmacy. Kita jauh dari sakit. Supaya Anda nggak stres juga harus alkaline. Sebab waktu tubuh Anda alkaline, saudara, toksin akan dikeluarin. Dengan mudahnya, Anda akan clearly thinking. Yang saudara yang mumet-mumet tuh karena toksin banyak. Banyak bener. Udah tidurnya kemalaman, toksin nggak dibuang, tidurnya sedikit. Lalu Anda pagi-pagi kesiangan, jadi nggak bisa bangun, mesti ke gereja. Apalagi pastor bilang 1 hour earlier. Jadi saudara nggak sempat BAB. Di sini ntar pada marah-marah lagi, saudara. Pastikan pagi-pagi Anda BAB. Supaya BAB Anda gampang, bikin tubuh kita alkaline. Menarik sekali. Pastikan kembali kepada sistem yang Tuhan bikin. Prinsipnya itu. Sistem yang Tuhan bikin adalah itu. Buah-buahan, sayur-sayuran itu bikin tubuh kita alkaline. Almond sangat alkaline. Jadi nuts itu luar biasa ya. Almond itu anti cancer banget. Nanti lihat di resepi, Anda malas makan susu almond, Anda bikin crispy almond. Anda rendam 7 jam. Ini kan almond di sini murah. Anda rendam 7 jam, kasih garam sedikit. Lalu kemarin saya cerita Anda toast, panggang, bake cuma 75 derajat sekali lagi. Tidak pernah lebih dari 100. Sehingga good oil di dalam almond, good oil di dalam pumpkin, good oil di dalam macadamia nggak rusak. Dia good oil yang akan protect tubuh kita. Ya, nanti Anda makannya juga enak, crispy, kriuk-kriuk, tanpa oil. Perhatikan baik-baik kalau Anda masih punya gaya seperti orang Indonesia, semua di deep fried, digoreng. Perhatikan baik-baik, sedikit susah ini, tapi berisik amat ya dari tadi. Oke. Karena ini susah banget nih. Agak susah, tapi saudara jadi kagum sama Tuhan. Waktu Anda makan deep fried, senangnya gorengan, oil itu akan berubah jadi satu zat yang namanya akrilamid. Siapa akrilamid? Sangat potensial untuk bikin kanker usus besar. Jadi Anda makan gorengan terus, Anda akan satu hari bisa. Karena gorengan, minyak yang digoreng terus itu akan berubah jadi akrilamid. Ini diseminarkan di Hotel Sahid belum lama di Indonesia oleh satu ahli kanker yang terkenal. Ahli kanker usus yang terkenal. Jadi perhatikan, no deep fried, please. Saudara, jangan goreng terus, goreng. Kenapa sih mesti goreng? Memang praktis ya goreng ya, dan bikin enak. Sekali-kali oke, tapi jangan habits. Saudara, bake lah. Ya, nanti saya ajar bikin sup. Nanti lihat, resep yang ada di sini sekian puluh resep, saudara, nggak ada yang digoreng. Tapi bisa. Oke, slide berikut. Kita ngebut ya, karena ada 10, jam 12 kita mesti kelar ya, karena anak sekolah minggu ya, kasihan. Anda nggak datang sih kemarin, saya free-nya banyak tuh. Masa ada dokter datang nggak mau datang sih? Kan bukan bisa nanya, sayang kan? Oke ya, udah nggak apa-apa. Next time. Ini yang kedua. Baik, cruciferous vegetable terbukti sangat adalah scientifically proven, saudara, anti cancer. Dia bahkan punya chemopreventive agent yang bekerja dengan banyak cara menghambat pertumbuhan kanker di tahap yang paling kritis. Banyak yang nggak sadar ini. Dan Anda bilang, enggak, tapi kok nggak mempan? Karena masaknya salah. Ntar ya, saya cerita lagi. Telah terbukti orang yang lebih banyak makan jenis sayuran ini beresiko lebih rendah terkena kanker usus, prostat, paru, dan payudara. Siapa cruciferous vegetables? Yuk, slide. Slide di bawah ini. Yang tadi dulu. Yang tadi ada. Yes, karena banyak yang nggak tahu. Anda kaya dengan ini. Ini semua Anda tahu punya sifat anti kanker. Namanya ada. Kalau saya sebut Anda pusing ngafalinnya. Berarti memang dia obat. Namanya banyak sekali, susah-susah. Ya, brokoli, kembang kol ungu, dan seterusnya. Slide ke bawah. Ini adalah, tahu dong, Brussels sprout. Ini anti kanker luar biasa. Khusus ini Anda harus matengin. Khusus ini karena kalau Anda nggak matang masaknya, akan ada zat-zat yang bisa mengganggu yang lain. Nah, ini banyak orang nggak tahu.
Jangan semua makan mentah. Itu sebabnya sekali lagi saudara ada resep. Misalnya kol ini, saudara ada zat yang namanya goitrogen. Kol, apa namanya, brokoli. Goitrogen ini sangat mengganggu fungsi tiroid. Jadi waktu Anda makan brokoli mentah, satu hari tiroid kita terganggu. Jadi goitrogen ini bisa hilang lenyap waktu kita cook, light cooking. Bukan direbus ya. Kalau direbus nanti vitaminnya keluar semua. Just steam, saudara, goitrogennya hilang, tapi itunya masih utuh, vitamin dan mineral yang bikin tubuh kita alkali. Nah, saudara, ada lagi apa namanya slide ke bawah? Kenapa dia bisa ke bawah? Ini sama ya, brokoli, kembang kol, ini Brussels sprout. Nih lihat anak-anak pada nggak mau karena ibunya nggak didik sih. Ingat ya, leukemia tuh banyak sekali loh sekarang. Karena anak-anak gak suka vegetable sekarang, gak suka sayur. Padahal kalau Anda masak dengan benar, sayur ini manis sekali. Mau gak mau, saya bicara sayur, saya tahu saudara bisa mukanya kayak begini nih, lihat ini. Tapi mau gak mau, hanya sayur dan buah yang bikin tubuh kita alkaline. Dan nuts tadi, gak ada yang lain. Anda makan meat, apalagi meatnya diproses, tubuh saudara acid. Tubuh saudara acid, toksin nggak bisa keluar, numpuk semua di organ tubuh saudara. Either saudara marah-marah melulu, atau asam urat saudara tinggi, atau kanker usus, dan seterusnya. Paling nggak saudara letih, lelah, lesu setiap hari, nggak bisa energi. Karena tubuh kita acid, karena kita nggak suka ini. Slide berikut. Kale, salah satunya adalah anti cancer yang luar biasa. Saudara bisa bikin untuk sayur asam ini di sini. Misalnya ini. Siapa dia? Saudara coba lihat di bawah ada nggak zat kimianya? Siapa dia? Slide ke bawah. Nah, ini dia. Saudara tahu dia mengandung bensil isothiocyanat atau BITC. BITC ini saudara punya sifat apoptosis. Perhatikan saudara, kita belajar sedikit aja ya. Sebentar, saya harus buru-buru selesai juga, kasihan saudara. Tapi saya mau ajarkan saudara supaya saudara kagum dengan ciptaan Tuhan. Apa itu artinya apoptosis? Itu program cell death. Apa? Sel yang bisa diprogram untuk mati. Jadi, waktu Anda makan makanan dari Tuhan ini, itu seperti perintahkan kepada sel kanker, ayo mati kamu. Ayo mati kamu. Persis seperti waktu kemo. Cuma bedanya, dalam kemo, saudara sel sehat pun ikut ke kemo, ikut mati. Tapi jika Anda makan ini, sel kanker itu tidak hanya sel kanker, selektif. Namanya apoptosis, jadi program cell death. Langsung mati kamu. Karena dia punya BITC. BITC ini saudara dipakai, memang zat-zat ini yang dipakai dalam kemo. Saudara, tapi kemo yang selektif banget. Prinsipnya maksud saya sama dengan prinsip kemo yang selektif banget. Ada lagi, BITC ini akan berubah menjadi saudara yang namanya nanti DIM. Saudara beli suplemennya saudara atau saudara pesan Amazon, ada yang namanya DIM. DIM itu asalnya dari BITC ini, DIM. Siapa DIM itu? DIM itu anti kanker yang banyak sekali dipakai. Jadi menarik sekali, itu ada di makanan yang dari Tuhan ini. Ya, banyak obat-obatan yang dipakai dalam kemoterapi juga bekerja dengan cara yang sama, hanya saja pengaruhnya bukan pada sel kanker, tapi juga tadi pada sel normal. Oke, ada dua term. Saudara yang perlu saudara hafalkan, satu apoptosis, satu angiogenesis. Kalau bicara cancer, apoptosis adalah perintahkan sel kanker mati. Angiogenesis adalah sebaliknya. Adalah sangat mengerikan bagi para dokter ketika cek pasien kanker. Waktu kita scan, kita lihat ada pembentukan pembuluh darah baru. Angiogenesis. Genesis itu pembentukan, angio itu pembuluh darah. Aduh, kita juga lemas. Karena artinya, sel kanker itu lagi hijack makanan dari tempat lain, dia bikin pembuluh darah baru. Artinya sel kankernya lagi dikasih makan. Ngerti saudara? Jadi kalau kita periksa pasien, di sekitar tumornya ada angiogenesis, kita juga ikut lemes, ngeri. Sebab sebentar lagi sel kanker itu akan membelah.
multiply, dan dia akan metastasis. Dan itu biasanya gula juga demikian. Jadi saudara, makanan-makanan ini ternyata juga mengurangi angiogenesis. Tidak membuat sel kanker nggak mampu untuk hijack makanan dari yang lain. Sel kanker itu jahatnya minta ampun, saudara, ngeri banget. Kalau Anda lihat itu ya, pasien-pasien kanker benar-benar mereka perlu support banget untuk lawan. Salah satunya ya support tadi dengan dengan pengampunan, dengan pikiran yang penuh sukacita, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi bicara God's Pharmacy hari ini adalah hati yang gembira. Saudara, orang yang optimis, ya, orang yang tadi memberi, mengampuni. Selain juga ini, ya, tapi biasa ini terkait. Perhatikan baik-baik. Anda nggak akan sulit untuk makan benar, as long as hati saudara penuh sukacita sebenarnya, atau hati saudara sudah satisfied. Kenapa orang suka makan yang boten-boten? Tahu boten? Orang suka makan yang karena sebenarnya tanpa dia sadar dia sedang berusaha isi full lubang di hatinya yang kosong dengan food tanpa dia rasa. Makanya saya bilang orang stres biasanya gemuk. Karena dia stres, karena dia cari, saudara, dengan makanan. Jangan sekali-kali saudara cari ke makanan. Ada yang carinya ke nonton, ya kan? Ada yang carinya ke judi kalau stres, tapi banyak yang cari ke makanan. Ini Anda gelisah aja, Anda bisa bolak-balik dapur. Karena saudara sedang udah, ya kan, kalau kita gelisah kita cari, jangan saudara, jangan terlalu, ya, supaya enggak ini. Oke, green tea kita cepet. Green tea, saudara cari Japanese green tea, jangan cari yang China green tea. Kenapa? Saudara, karena banyak kafeinnya. Saudara, kita bicara cancer, bicara no kafein. Karena kafein akan rob your calcium. Calcium itu anti cancer. Ya, hati-hati, jangan terlalu banyak, no more than 1 cup a day. Kalau saudara mau kopi, kalau saudara peminum kopi, cobain Japanese green tea. Saudara tiap kali tiba-tiba keinginan kopi yang lain saudara hilang. Dan saudara menggebu atas kopi, ya, ini bisa pengganti kopi. Oke? Apa dia secara ilmiah? Dia punya katekin, punya epigalokatekin 3 galat, saudara, dan seterusnya. Jadi ini ada nama-nama kimianya, makanya dia jadi obat. Ya. Jadi selain itu untuk kegemukan, untuk jantung karena antioksidannya tinggi sekali. Lalu untuk kropos tadi, orang Jepang kasus kansernya sedikit, dan jantung karena mereka makan ini. Green tea katekin memiliki hemopreventive effects, ya, terhadap yang macam-macam. Minumlah green tea setiap hari sebagai pengganti kopi. Cari yang decaf, saudara, ini alternatifnya supaya saudara nggak terlalu banyak kopi terus. Nah, fish oil. Fish oil adalah omega 3. Omega 3 itu seperti bikin pagar di sekeliling sel kanker, sehingga sel kanker itu nggak bisa menjalar kemana-mana. Jadi Anda perlu makan fish oil selain dari ikan, ya saudara nanti lihat di resepi, tapi juga dari suplemen. Tapi bukan sembarang suplemen fish oil, perhatikan baik-baik. Saya rekomen ini dari Nordic. Ini ada tulisan clinical research. Anda kalau pilih suplemen begini, sebenarnya dia udah diuji klinis. Memang ini mahal, tapi kalau perusahaan sampai berani clinical research, berarti dia tahu, dia punya efficacy and safety. Saya ketemu dia tahun yang lalu, nggak sengaja waktu saya ke Whole Food. Dia lagi buka itu, terus saya ngomong, 72 tahun, yang jual ini lagi lari-lari, perempuan. Saya pikir, dia tanya saya, tebak umur saya berapa? Kelihatan memang harusnya dia udah tua, tapi kuat sekali, karena dia banyak makan ini. Dan dia bilang, perusahaan ini memang sudah clinical research, clinically shown to support a healthy heart and anti-inflammatory. Saudara bicara cancer, bicara inflamasi. Jadi Anda bisa ini, dan di belakangnya ada tulisan, atau ini. Kembali kalau Anda mau betul-betul bagus dari suplemen, harus ada tulisan pharmaceutical grade. Pharmaceutical grade, artinya grade-nya farmasi.
Ya, nggak bisa sembarang. Saudara mesti cermat ya. Kembali lihat di DVD saya bagaimana Anda memilih supplement. How to choose the food supplement. Ya, ini salah satu merek lain. Ada tulisan clinical research pharmaceutical grade, dan Anda perlu tahu fish oil dari laut. Anda harus pilih perusahaan yang pasti udah lakukan uji klinis, dia tidak tercemar dengan heavy metal karena dari laut. Dia ini enggak, karena dia pharmaceutical grade. Ya, kemarin saya sebut-sebut barang juga gitu. Saudara cari blender, cari food grade. Saudara cari alat dapur makan, tulisannya food grade, artinya bisa diterima sebagai food di tubuh kita. Alat masak Anda cari yang medical grade, misalnya begitu. Suplemen Anda cari pharmaceutical grade. Ya, ini knowledge buat saudara supaya saudara enggak saudara mahal di WC. Ngerti nya mahal? Feses saudara mahal, BAB-nya karena enggak work. Malah jadi racun takutnya. Ginjal saudara capek, ngerti? Suplemen mahal loh. Kalau Anda minum terus, minum kan itu long life, suka diminumin. Membuat kencing saudara mahal aja. Ngerti? Tinjak kita mahal karena dia nggak diabsorb, nggak bekerja, buang uang. WC saudara mahal nilainya, jadi ngerti ya saudara ya. Jadi Anda mesti cari yang seperti ini. Anda dengerin lagi di CD karena saya nggak punya waktu lagi. Nih ya, fish oil mengurangi inflamasi kerusakan DNA yang bikin mutasi, memicu perbaikan DNA, mendorong apoptosis. Jadi langsung gempur sel kanker. Ada baik untuk jantung juga demikian, tapi sekali lagi saudara cari yang pharmaceutical grade, yang bebas logam berat. Nanti saudara makan omega 3 tapi dapat juga logam berat, karena dia diambil dari ikan di laut kan. Yang pasti bukan dari shell, bukan dari shrimp, bukan dari shellfish, ya, bukan dari crab. Ya, kemarin saya ajak ibu ke Costco, saya tunjukin nih, namanya Joint Food, lihat dia sendiri yang bilang contains glucosamine omega 3 from shellfish, from crab. Saya tunjukin, wow, baru pada tahu. Anda nggak ngerti makan itu, Anda makan crab, makan itu, heavy metalnya tinggi. Jadi banyak orang habis makan glucosamine terus nggak enak, karena jadi tercemar logam berat. Makanya Bible itu luar biasa. Dari dulu Bible udah bilang, makanlah ini. Dan ada produknya ya, nanti bisa tanya ibu, kemarin saya udah cerita sama ibu. Nordic punya extra joint, juga joint extra glucosamine yang not from shellfish, dia tulis. So, free from heavy metal. Ada, asal saudara punya knowledge. Ya, oke. Ini lihat, juga anti cancer. Parsley, celery, dan ini jarang di Indonesia. Tapi ini semua sama, dia punya phytochemical namanya apigenin. Apigenin ini menghambat angiogenesis tadi ya. Dia menghambat pembentukan pembuluh darah baru di sel kanker. Jadi pastikan Anda makan ini banyak. Gimana makannya? Susah ya? Saudara jus. Anda jus ini, ambil airnya, lalu pulpnya, daunnya, jangan dibuang. Masukin lagi ke blender, ambil daun-daunnya, saudara blend. Jadi leaves-nya, ya pulp, leaves. Saudara ambil ini 2 tablespoon. Ini scientifically proven sebenarnya buat turunin hipertensi, udah pasti. Tapi juga bicara cancer, dia sangat-sangat ampuh. Ya, Anda bisa gabung dengan ini, bisa gabung dengan carrot, bisa. Saudara lihat nanti di CD resep saya. Nanti udah jadi jus. Dulu saya pernah ajarin saudara 5 greens. Saudara dengan ini celery, bisa parsley, bisa cucumber atau pare susah di sini. Anda paprika hijau, lalu pakai apple granny smith. Lalu Anda masukin blender, lalu masukin daun-daunnya, dan Anda blend dengan yang lain yang mau kasih lemon. Sama lemon itu anti cancer yang amat sangat luar biasa. Lemon dengan pineapple itu langsung bikin jus saudara yang gak enak rasanya itu tertolong. Jadi Tuhan sudah ciptakan ciptaannya untuk jadi obat buat kita. Sayang sekali. Mari gunakan ini. Selain itu saudara bukan sehat aja, pikiran Anda, ya, otak kita juga bagus sekali ya. Ini adalah ini celery nih, celery bukan yang batang ya. Ini parsley, yes, parsley.
Nah ini P is for parsley. Kalau parsley maksudnya lebih bulat ujungnya. Yang lebih lancip adalah ini cilantro, pointy. Ya beda nih. Anda tahu dah ya. Ini adalah pasti untuk cuci darah saudara. Saya pernah cerita dulu. Cilantro untuk cuci darah saudara from the heavy metal. Dentist sebelum ekstraksi ulang gigi, hati-hati ya. Gigi saudara juga pemicu logam berat. Waktu Anda musim panas gini, musim dingin ini minum teh hangat. Jangan banyak amalgam di sini. Makanya no sugar, terlalu banyak. Ini saudara, anak kita kesian dari kecil udah ditanam amalgam. Umur dia kan masih panjang. Berapa banyak merkuri dan aluminium yang keluar dari tambelan gigi? Gimana nggak anak-anak sekarang juga kena cancer? Jadi makanya anak Anda jangan candy lah sudah dari kecil. Jangan terlalu banyak itu. Ya tolong, bukan sayang anak kita kalau kita kasih dia candy. Jadi banyak sekali bolong gigi, sehingga banyak sekali tambelan gigi. Waktu diekstraksi ulang, takut merkurinya dan aluminium masuk darah, dokter banyak kasih cilantro. Anda bisa beli, ada cilantro drop di sini, pesan di Amazon. Itu bisa, atau Anda beli di health food store, di vitamin store, itu ada. Kalau nggak mau makan dari daunnya, yang drop, ya. Tapi dari daunnya, saudara enak kan, apa-apa masukin aja itu. Ya, di sup kita nanti. Oke, ini itu celery, ini Anda tahu. Oke, sprout, Anda banyak sprout di sini. Terbukti saudara 20-50 kali lebih banyak bahan kimo protektif dibandingkan sayur brokolinya. Ini brokoli yang kecambah, bukan brokoli tadi, yang daun ya. Jadi cari yang sprouted. Ya, ini sprouts, Anda makanin sprouts lebih bagus. Lagi, alfalfa sprout, clover sprout, wheat sprout. Yang sprouted itu bikin tubuh lebih alkali. Apa-apa yang udah dibuat berkecambah, beras juga. Kemarin kita ngomong, Anda beli beras yang germinated. Tanya dengan ibu gembala tahu, germinated itu bikin lebih alkali. Jadi bukan beras biasa, jadi luar biasa. Orang Israel dari dulu, saudara, caranya adalah direndam mereka. Ya, makanya Israel lebih sehat. Oke, itu ada produknya di sini. Lalu ini wheat sprout terkenal sekali. Ya, banyak yang dibikin jus, dimakan satu sloki. Itu bicara kekuatan. Ada lagi barley sprout. Kemarin saya cerita gladiator Roma sebelum perang lawan gladiator. Mereka pastikan mereka makan barley sprout, ya. Nah, menjelang terakhir ini yang menarik. Turmeric itu punya sifat anti kanker yang luar biasa. Anda tahu, dan dia menurunkan LDL. Kemarin kita ke Costco, ditulis di situ untuk turunkan lemak, itu betul. Tapi untuk khusus anti kanker, saudara, ternyata dia baru 1000 kali lipat diserap adalah kalau ketemu lada hitam, black pepper, ketemu pepperin namanya. Jadi turmeric ini, saudara, baru bekerja luar biasa sebagai anti kanker dan untuk jantung. Kalau dia ketemu pepperin, langsung di usus akan diserap 1000 kali lipat. Pepperin itu ada di pepper lada, terutama black pepper. Nah, dulu saya belum punya CD resep yang saya bawa sekarang. Jadi pulang ibu-ibu, bapak-bapak menggebu-gebu semua, mau jauh dari kanker, mereka shake, mereka tambahin turmeric powder, tambahin pepper, lada, lalu dia minum. Ngerti saudara? Karena saya bilang kalau ketemu pepperin 1000 kali lipat. Jadi saya diomelin oleh suami-suami. Yang baru ada yang masih biji-biji. Kalau saya pakai yang biji-biji saya berusaha. Suami-suami marah bu kalau begitu. Kenapa? Ibu bisa bayangin kak, saudara bubuk kunyit, kasihin lada hitam, taruh di segelas air terus suruh minum. Jadi suami-suami bilang, Bu dokter diajarin apa sih istri saya? Jadi sengsara benar saya sekarang. Kalau saya suruh makan kunyit pakai lada hitam, dia batuk-batuk iya. Ngerti saudara?
Jadi diapain? Supaya kunyit ketemu lada hitam? Masak. Jadi masak itu penting, Karila. Jadi orang cancer bisa makan enak kan? Enak. Makanya saudara, Amsal 31 sekali lagi berkata, wanita terhormat, bangun when it is still dark. Ngapain? Provides food for her family. Masak. Kalau nggak dia nggak bangun earlier. Nanti yang kesian suami-suami emang korban dari ibu-ibu yang nggak bijak, yang males. Kalau saudara dengar tadi buah gitu banyak sayur, pulang si ibu-ibu bilang begini loh, nih ya brokoli lu makan situ, nih kanker lu makan situ, itu anti kanker buat jantung, kalau perlu lu metik sendiri sana. Suami mana yang nggak marah? Jadi sejak itu saya bikin CD resep deh. Karena suami-suami bilang, waduh, kenapa jadi begini? Padahal tuh istrinya emang malas masak. Jadi dia bilang, lu makan mentah. No. Anda tahu, saudara, buah-buah ini dan sayur ini baru bisa bekerja sinergi, saling menguatkan satu dengan yang lain tadi. Kunyit ketemu lada hitam, 1000 kali lipat diabsorb oleh usus, langsung digempur sel kanker. Saudara, itu adalah ketemunya paling bagus kalau ya mau makan begitu boleh aja Bu, tapi diantaranya dengan masak. Jadi Anda masak, kasih coconut milk. Anda tahu kenapa orang India jarang cancer? Maksud saya incidence cancer di India. Saya ngomong ini bukan Anda ke restoran India semua sekarang ya, lalu Anda makan kari. Lain cerita. Ini cerita masak seni. Kalau Anda makan di sana di luar, apa restoran Padang dan sebagainya, coconut milknya sudah overheat. Mereka sudah pecah coconut milknya. Ini cerita saudara campurin sendiri di rumah. Saudara hanya cukup boil sebentar aja coconut milknya. Gak bisa terlalu lama, nanti lemaknya trans. Ngerti ya? Jadi Anda masak sendiri, lalu pakai ikan, bagus, pakai ayam, Anda beli yang free range kalau bicara cancer. Harus beli yang begitu, atau Anda ada tofu, atau tempe, atau apa aja, saudara bisa buat seperti ini. Maksud saya, bumbu kari ini betul-betul. Apa tuh Bu? Kentang ya? Oh iya, kentang tapi glycemic indexnya agak tinggi. Mungkin better jangan kentang. Kalau itu gulanya agak tinggi, kentang, tapi boleh sedikit. Maksud saya bukan nggak boleh sama sekali. Ya? Menarik ya, jadi ini cerita ini. Atau saya kasih Anda satu resepi sebelum kita bubar. Ikan workshop. Oh, kita selesaikan dulu ya. Oke. Jadi kita tutup dulu, kata Bapak, supaya anak-anak sekolah minggu rada tenang. Saya tutup tinggal 2 poin ini. Habis itu kita bicara detail. Tutup dengan ini. Anda bikin ini. Goreng. Tumis dengan olive oil, bawang merah, bawang putih. Bawang merah, bawang putih, onion itu semua anti cancer. Karena mereka rilis oksigen. Perhatikan baik-baik, dan dia encarin darah untuk sirkulasi. Jadi semua makanan ada bawang merah, bawang putih, bawang bombay paling tinggi anti cancernya. Karena dia punya germanium, dia lepasin oksigen. Dan Anda tumis ini, lalu masukin cabai ya. Lalu kasih, di sini bisa cari itu enggak? Masih ada bumbu dapur kan di sini, daun jeruk, lengkoas, serai, lemongrass, itu anti cancer yang luar biasa. Anda masukin itu, lalu Anda, kuahnya jangan air. Anda ambil jus tomat, jus nanas, Anda ambil itu jadi air, lalu masukkan saudara kunyit tadi, turmeric dan pepper kan. Udah bisa bayangin belum nih rasanya kayak apa? Lalu kasih fish, karena omega 3-nya. Lalu terakhir Anda masukin coconut milk. Jadi di balik makanan yang enak ini, saudara sudah ketemu anti cancer yang luar biasa. Jadi maksud saya kita bisa ya balik makanan enak dengan ini. Nah, terakhir adalah tomat. Ini dia onion. Banyak sekali saudara yang baik pada onion ini dan garlic ini. Dia adalah menetralkan nitrat dan nitrit yang ada di sosis kita. Ngerti saudara? Ya, karena waktu Anda makan ini cancer yang luar biasa. Nitrat, nitrit pada sosis. Siapa dia? Nitrit bergabung dengan yang ada di proses meat itu yang bahaya.
nitrit bergabung dengan asam amino jadi nitrosamin yang adalah potensial karsinogenik. Makanya Anda kalau ke health food store, Anda di sini di Amerika lagi ditulis no nitrate sausage, no nitrate salami, no nitrate ham, dan seterusnya. Karena dia penyebab kanker, tapi dia bisa dinetralkan oleh onion. Dan perubahan nitrit jadi nitrosamin ini bisa dihalangi oleh yang namanya vitamin C. Menarik sekali. Ini bukan habis ini Anda makan redoxon, sudah kalau mau makan sosis, tapi vitamin C yang ada di sayur, yang ada di buah. Jadi waktu Anda makan seperti ini, kepingin juga makan sosis, saudara makanlah banyak sayur, supaya nitritnya tidak berubah jadi kanker. Ya makanya Anda beli di supermarket tertentu ada tulisan nitrit, no nitrate sausage. Di Singapura aja udah ada, saudara. Ya, ini bahaya sekali lagi. Ini bikin powerful sayur ini. Yuk kita selesaikan, beberapa lagi selesai. Ini banyak sekali macam-macam onion. Ini lebih manis. Ya, bisa buat salad yang ini buat masak. Di resep saya ada sweet onion pudding. Puding dari sweet onion tapi nggak pakai gula sebutir pun. Nanti Anda lihat itu. Jadi bisa. Anak nggak ngerti dia lagi makan onion. Karena onion ini melepaskan oksigen untuk sel tubuh kita sehingga kita nggak akan kanker dan kita pinter. Ya menarik sekali, ini hebat sekali onion ini. Anda biasa pakai onion di negeri ini. Dan dia memberikan rasa manis sehingga kita nggak perlu gula banyak. Iya, nggak perlu gula banyak. Oke. Wah, ini luar biasa. Anda haus, minum ini langsung haus Anda hilang. Better Anda pilih ini daripada minuman-minuman kaleng, minuman botol dan sebagainya. Dan buahnya Anda makan begini, gigit. Bijinya bisa digigit, lembut. Langsung haus saudara hilang. Dan ini bagus sekali untuk jantung. Ingat, ini adalah buah yang ada di Israel. Ketika Tuhan berkata, engkau akan sampai di satu negeri yang penuh dengan gandum, jelai, negeri yang penuh dengan anggur, negeri yang penuh dengan zaitun, negeri yang penuh dengan ara, negeri yang penuh dengan delima. Jadi kenapa orang Israel sehat? Karena memang mereka diberkati saudara dengan buah ini. Ya, menarik sekali. Oke, nanti saudara lihat lagi ya. Kita mau selesai sebab terakhir, tomat. Ada yang menarik pada tomat ini. Anda tahu apa yang membuat tomat itu begitu healthy? Kemarin kita bicara food, love, and sex. Tomat itu disebut apel cinta. Membuat seorang laki-laki yang sudah susah bertempur menjadi kembali kuat bertempur, gitu kira-kira ya. Karena dia adalah afrodisiak. Hebat ini tomat ini kecil-kecil ini saudara. Lalu tomat itu juga kita tahu pasti kanker prostat. Ingat laki-laki, Anda harus banyak makan lycopene. Sebab ketika middle age, itu ketika mulai hormon turun, banyak sekali kanker prostat muncul. Paling nggak membesar, kita susah kencing. Tomatlah yang sudah terbukti, saudara, lycopene-nya untuk mengurangi, untuk membuat saudara terjadinya tidak terjadi kanker. Cuma yang menarik, lycopene itu justru lebih tinggi adalah pada tomat masak. Tomat yang sudah dimasak, bukan tomat yang mentah. Malah saudara, Anda tidak terlalu baik makan tomat mentah. Karena di dalam tomat mentah ada sejenis alkaloid yang namanya solanin. Solanin itu nggak baik, dia akan hilang kalau Anda light cooking. Menarik sekali, berarti benar ibu-ibu harus masak. Nggak bisa semua mentah. Dan tomat itu, nih ya, perhatikan menjelang terakhir, 5 menit terakhir. Why cooked tomatoes may actually be healthier. Ini penelitian terbaru. Jadi rupanya tomat, saudara, dicoba, di research, dimasak dengan 88 degree Celsius ya. Anda convert sendiri ke Fahrenheit. Jadi di bawah 100, ingat tadi saya bilang jangan pernah sampai 100. 88 derajat, lalu tomat itu dimasak, dicoba 2 menit, lalu 15 menit dan 30 menit. Hasilnya luar biasa. Beneficial trans lycopene yang adalah anti cancer, terutama prostat ini contain increase by 54% ketika dimasak 2 menit.
2 menit dimasak 54%. Lalu ketika dimasak 15 menit, dia meningkat 171%. Wow. Waktu dimasak 30 menit, dia meningkat 184%. Jadi masak membuat makanan ini lebih poten. Menarik sekali. Pantesan Tuhan suruh ibu-ibu masak di Amsal 31. Ingat itu ya. Lagi ya. Levels of cis lycopene. Lycopene lain yang adalah bentuk which is a form easily absorbed by your body. Yang bentuk mudah diserap, yang jadi obat itu namanya cis lycopene. Itu rose naik by 6 dalam 2 menit dimasak, naik menjadi 17% ketika dimasak 15 menit, menaik menjadi 35% ketika dimasak selama setengah jam. Jadi membuat ibu-ibu lihat hukum Tuhan luar biasa. Amsal 31 kembali berkata, women of honor provides food, bangun when it is still dark. Terakhir, overall antioxidant levels, kadar antioksidan increase by 28% ketika dimasak 2 menit. Naik antioksidan nih. Naik 34% ketika dimasak 15 menit. Naik jadi 30 menit ketika dimasak 62%. Betapa kita perlu masak. Jadi sekarang Anda mesti belajar untuk masak. Hah? Lebih lama dimasak lebih. Ya, tapi dia percobaan ini dibatasi 30 menit. Dan ini Anda nggak layu loh. Anda lihat nanti nggak layu. Anda habis dari sini mau di blender bisa. Ini nggak layu. Saya cuma mau cerita betapa Tuhan sudah ciptakan banyak sekali untuk makanan ini untuk kita nikmati ya. Siapa yang nggak senang saudara makan bisa enak, tapi jauh dari cancer. Anda bisa bikin dalam bentuk spaghetti. Kalau takut banyak makan daging, Anda ganti jamur. Karena jamur shiitake itu terbukti anti cancer. Lalu masukin pasta tomat kan tadi ya. Lalu masukin tomatnya yang Anda masak 88 derajat 30 menit. Apa yang salah? Cari spagettinya jangan yang dari white flour. Anda tinggal di negara kaya, maksud saya yang kaya pengetahuan seperti ini. Anda cari brown rice spaghetti. Empuk. Brown rice spaghetti. Bukan flour, bukan tepung putih. Karena tepung putih bikin masalah besar, bikin tubuh saudara asam. Cari brown rice spaghetti, lalu Anda pakai onion kan di sini? Onionnya banyak. Ya, nah ini terakhir adalah nanti kita bicara seusai ini kalau saudara mau ini sup tomat bisa. Bahan bakunya dari kaldu ayam. Saya tutup aja deh dengan ini supaya nggak datang bisa tahu. Anda kemarin saya udah kasih resep. Anda bikin kaldu ayam karena kaldu ayam sendiri anti kanker. Saya punya pasien tumor markernya saudara, dia tumor pankreas, kanker pankreas. Tumor markernya 1600, normal 38. Lalu dia kemo, dia nggak bisa makan. Saudara, akhirnya saudara istrinya ingat. Dokter Elizabeth pernah ajarin kita masak kaldu ayam 12 jam. 12-24 ikuti resep orang Jewish, orang Yahudi. Jadi waktu dia dalam keadaan dia udah lemes, badannya makin kurus, nggak bisa makan, kasih makan kaldu ini. Saudara tahu, 1 minggu dia makan kaldu ayam ini. Saudara, tiba-tiba tumor markernya itu turun, CA199 namanya, turun dari 1600 ke 400-an. Tinggi loh, cuma 1 minggu. Lalu 1 minggu lagi dia kasih ini, badannya mulai gemuk, kita girang. Kalau pasien kanker mulai gemuk, kita girang. Karena bukan gemuk obes, bukan overweight. Gemuk maksudnya dari kurus kering gitu mulai berisi gitu ya. Yang gemuk udah keburu girang. Maksud saya mulai berisi. Saudara, tumor markernya turun dari 400-an ke 140. Normal 38. Dimasak sama Terus, ya ntar abis ini saya kasih resep ibu, saya tutup. Terus saya merasa, wah kok bisa ya? Saya cek lagi literatur, ternyata memang chicken stock ini adalah untuk cancer patient, selain untuk diabetes. Oke, resepnya adalah, nanti Anda lihat sendiri detailnya. Saya ngomong sepintas saja, dari kemarin seminar saya udah ngomong ini. Tapi karena Anda juga mau musim dingin dan ini jadi obat, dan saya banyak dengar telepon saudara berterima kasih, terima kasih Dokter Elizabeth, saya susah tidur. Ingat sleep tadi, waktu makan chicken stock ini saya tidur pules, mama mertua saya tidur pules, nggak marah-marah lagi. Anda tahu kurang tidur bikin marah-marah loh. Bayi aja kurang tidur ngamuk melulu. Jadi bukan setan penyebabnya marah-marah ya, saudara itu. Ngerti ya? Nah ini bikin deep sleep.
Satu ayam kampung, kalau bisa free range chicken, airnya 3 liter. Lalu tambahin onion 4 medium size. Tadi kan onion anti cancer. Lalu tambahin carrot 8, beta karotinnya juga anti cancer. Lalu tambahin celery, tadi anti cancer juga 6, yang gede-gede, cang-cang. Lalu ginger sendiri untuk sirkulasi. Saudara 1 jempol besar ini, saudara itu juga anti cancer. Lalu saudara tambahin lagi zucchini. Anda ada di negara zucchini. Zucchini adalah sayur yang paling alkaline, paling alkali. Zucchini itu oyongnya orang Korea. Orang Korea tuh makannya zucchini. Kemarin saya ketemu orang Korea. Nah, seperti timun, tapi jangan Anda ambil timun, bukan timun. Zucchini ada bonggolnya, ada kepalanya ya. Nanti hati-hati, sebelahan dengan timun biasanya. Tapi kalau bikin timun nanti nggak enak kaldunya. Bikin zucchini itu bikin taste-nya yang bikin wangi. Lalu parsley. 1 jam sebelum dimakan kasih parsley. Jadi Anda bikin 12 jam. Saudara, api kecil sekali. Sekali lagi kalau masak, pastikan untuk jadi obat jangan api kena pantat panci. Selalu begitu, jauh dari pantat panci. Kalau nggak Anda digit 90 derajat. Paling banyak 100. Nanti rasanya enak sekali. 12 jam, gelatin akan keluar dari tulang ayam. Gelatin ini akan repair usus kita yang bocor. Ibu-ibu perlu kasih ini untuk anak-anak yang selesai makan antibiotik. Karena selesai makan antibiotik, usus kita bocor. Langsung Anda kalau habis makan antibiotik, anak kasih kaldu ayam atau yogurt. Kalau enggak, nanti ususnya bocor, toksin masuk, anak hiperaktif. Makanya anak hiperaktif banyak pada anak-anak yang ususnya bocor. Karena terlalu banyak makan antibiotik tadi. Ibu-ibu mau kurus, makan laksatif, ibu-ibu akan bocor ususnya. Waduh, habis makan lemak nih, habis makan babi nih. Kata saudara, lalu saudara pengen flash. Lalu beli apa di sini? Kalau di Jakarta Dulcolax, di sini Laxadin, ngerti ya? Pengurus badan yang buat bikin buang air besar, itu sangat bikin luka usus saudara. Usus saudara akan bocor, toksin akan naik, nanti boleh kurus, tapi saudara marah-marah melulu. Depresi. Wah, gak jadi juga disukai suami biar saudara kurus kalau ngamuk melulu. Karena usus saudara rusak. Iya, saudara, usus itu tempatnya emosi. Usus itu tempatnya immune system. Jadi perlu di repair. Karena ini the seat of the emotion. Kita pernah bahas itu. Usus ini adalah penghasil zat penenang yang namanya diazepam, benzodiazepin yang adalah valium. Jadi Anda sebenarnya nggak perlu valium kalau usus saudara baik. Karena pabriknya ada di sini sebenarnya. Selama dia baik. Pak, usus ini adalah pabrik pembuatan serotonin. Serotonin itu mood regulator. Saudara, bikin mood kita bagus. Usus ini adalah pabrik pembuatan zat yang namanya opiat. Opiat itu morfin. Jadi Anda nggak perlu morfin lagi bikin kita girang, karena usus kita bisa hasilkan morfin. Menarik sekali selama ini bersih. Siapa yang bikin dia bekerja baik? Salah satunya selain sayur buah adalah chicken stock. Jadi saudara, tulangnya itu, satu lagi. Anda tambahin cuka apel, 1 sendok makan. Cari yang Brex, karena cuka apel ini akan tarik mineral keluar banyak dari sayur. Jadi sayur saudara dan tulang saudara, kaldu ayam ini high in minerals. Jadi saya punya pasien satu, saudara, bolak-balik, udah tua sih memang, bolak-balik masuk ICU karena elektrolitnya drop. Kaliumnya turun, natriumnya turun. Jadi ini bisa jantung berhenti mendadak kan. Aduh, saya girang banget saudara. Waktu dia masak chicken stock ini, dia telepon anaknya, udah 8 bulan. Nggak turun lagi elektrolitnya. Karena chicken stock ini penuh dengan elektrolit. Anda nggak usah minum minuman elektrolit lagi. Ini mau musim dingin. Dan yang paling penting, rasanya enak sekali saudara. Enak sekali, wangi sekali. Banyak sekali minum. Semangkok-semangkok boleh aja. Anda bisa bikin tomato soup, base-nya itu. Anda bikin 5 hari di refrigerate, bisa. Saudara mau makan begitu aja sama sayurnya tadi geluntungan, bisa. Anak saya suka itu karena fibernya ikut. Tapi mau masukin kulkas, disaring. Jadi ekstrak sayur campur ekstrak kaldu. Tadi simpan di kulkas. Mau bikin pumpkin soup atau tomato soup, itu yang di tengah Anda tambahin sour cream. Tahu sour cream? Enak banget. Saudara tambahin lagi pumpkin, godok itu kan sebentar, saudara blend.
Enak sekali. Ini untuk siap Anda musim dingin daripada Anda makan instant mie. Percayalah. Waktu saya bikin ini di acara workshop, saudara, ada satu orang kecanduan instant mie. Itu suami dokter padahal, tapi dia nggak bisa lepas sehari 3. Akhirnya dia terancam, saudara, mesti dipotong ususnya karena mie-nya nyangklang di sini, nyantel di sini, saudara. Hati-hati loh, instant mie, apalagi Indonesia penuh lilin itu. Saudara ada di sini, wah dia kapok, dia makan ini, saudara bilang ini, dia bilang dia bisa gantiin instant mie dia karena rasanya enak sekali. Oke, selesai. Abis ini kita workshop, kita cari makanan lain. Nah, Anda bisa lihat ini ada di resepi ini. Oke, ini mah adanya di fruits and vegetables. Ada 2 macam resepi, saudara. Hari ini saya bawa banyak. Ada di sini ya. Ini ada 4 macam resep. Ikuti firman Tuhan. Firman Tuhan bilang tumbuh-tumbuhan berbiji, buah-buahan. Saya mulai dengan itu. Tadi crispy nuts ada di sini. Ada egg. Oh, ini bisa campurin telur aja begitu. Miswa, oyong gitu ya. Lalu ada fish, lalu ikutin firman. Lalu kaki ini kan nggak ada kaki, lalu kaki 2 chicken, lalu kaki 4 sapi. Jadi boleh makan sapi, tapi sapinya yang mana dan bagaimana masaknya. Lalu ada sup, di sini berbagai macam sup, dan ada brand food for kids buat anak-anak kecil ya. Tapi saya agak keberatan kalau saudara ambil resep sebelum ada album sebenarnya, karena album ini dasar, ya album ini dasar. Nanti Anda nggak ngerti kayak gitu tadi. Kenapa mesti gini sih dokter masaknya? Ya kalau udah ada ini, saudara akan ngerti kenapa masaknya seperti itu. Oke, terima kasih. Habis ini saudara bisa kumpul kembali. Kalau mau kita bicara resep yang lain. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Elizabeth. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Dr.